Sejarah memberikan kita berbagai teori tentang bumi. Salah satunya bahwa planet yang kita huni ini sebenarnya berongga. Tak sampai di sana, beberapa orang meyakini bahwa rongga tersebut dihuni oleh manusia dan hewan. Lantas, apakah teori ini benar atau hanya konspirasi saja? Mari kita cari tahu tentang teori ini. Pada teori tersebut digambarkan kita hanya bisa mengakses dunia tersembunyi lewat pintu masuk khusus yang tersebar di seluruh dunia, yang disebut juga sebagai vortilitas atau lubang simbol. Dan terdapat 3 pintu masuk ke bagian dalam bumi, salah satunya di kutub utara dan kutub selatan, dan satunya lagi di Himalaya. Teori bumi berongga juga mengklaim bahwa cangkang bumi hanya memiliki ketebalan sekitar 800 mil. Pada teori ini juga menyebut bahwa ada matahari di dalam bumi serta siklus siang dan malam hari. Memang di luar nalar, namun banyak juga orang percaya dengan teori ini. Mereka yang percaya dengan teori ini mengklaim peradaban yang hidup di rongga bumi terbilang sangat maju. Anggota masyarakat di sana dianggap sebagai manusia unggul dan memiliki tinggi sekitar 3,6 meter. Mereka yang hidup di sana dianggap sebagai keturunan Nephilim atau malaikat yang jatuh. Sejumlah orang juga percaya bahwa dari sinilah kisah tentang raksasa berasal. Asal-usul teori konspirasi bumi berongga tersebut memiliki sejarah yang cukup panjang, di mana gagasan bahwa bumi mungkin berongga sudah ada sejak Yunani kuno. Menurut orang Yunani, bumi berongga merupakan alam dunia bawah atau dikenal dengan underworld, atau bisa disebut tempat para roh bersemayam. Gagasan bumi berongga dimulai pada abad ke-17, yakni di saat Edmund Halley mengusulkan kerak bumi itu tipis. Teori tersebut memantapkan gagasan bahwa bumi terdiri dari sejumlah lapisan, di mana pada dasarnya kita hidup di kulit bumi terluar, kemudian diikuti oleh kulit konsentris dan inti terdalam. Kemudian teori ini terus berkembang dan banyak penulis menggunakan teori tersebut sebagai landasan untuk cerita atau film mereka. Salah satu film yang menggunakan teori ini yaitu Kong vs Godzilla. Ya, film Godzilla vs Kong berhasil membuat sebagai orang kembali ke bioskop. Film terbaru Monsterverse yang menegangkan dan penuh fantasi ini punya adegan memukau, terutama saat pertarungan Godzilla dan Kong. Nah, salah satu misteri yang paling menarik dalam film ini adalah ditemukannya bumi berongga atau Hollow Earth. Dunia itu terdapat di perut bumi dan menampilkan sebuah kehidupan layaknya di atas bumi, dengan konsep seperti film Upside Down 2012, di mana Hollow Earth ini adalah tempat tinggalnya Kong dan Kaiju. Film Kong vs Godzilla ini hanya satu dari banyaknya film yang menggunakan teori ini. Namun menariknya, ternyata jauh di dalam bumi memang benar adanya kehidupan yang mungkin belum kalian ketahui. Namun jangan membayangkan makhluk seperti kura-kura atau hewan yang mudah terlihat yang hidup di bawah sana. Kehidupan di bawah permukaan bumi didominasi oleh bakteri dan sepupu evolusi mereka Archaea. Namun para peneliti juga mencatat cukup banyak eukarya di bawah sana. Misalnya para peneliti menggambarkan adanya nematoda tak dikenal sedalam 1,4 km di tambang emas Afrika Selatan. Ya, jauh di perut bumi ternyata menjadi tempat tinggal mikroorganisme. Temuan ini sungguh menakjubkan, mengingat makhluk hidup di bawah sana terpapar panas hebat, tekanan yang menghancurkan, tidak ada cahaya, dan hampir tidak ada nutrisi. Sangat mustahil ada kehidupan, apalagi ekosistem yang begitu beragam bisa menghuni tempat dengan kondisi sedemikian ekstrim. Meski demikian, para peneliti mengatakan bahwa ekosistem ini dapat menjawab banyak pertanyaan
tentang batas kehidupan di bumi dan seterusnya. Jadi bagaimana dengan peradaban yang maju di perut bumi? Teori ini masih menjadi misteri atau hanya konspirasi saja? Jawabannya terletak pada diri kalian masing-masing yang bebas mau percaya atau tidak. Namun dalam pelajaran sekolah kita dikenalkan oleh struktur bumi. Apakah kalian masih ingat apa saja bagian-bagian dari bumi? Nah, oke. Jadi yang pertama adalah kerak bumi. Kerak bumi adalah lapisan terluar bumi yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Kerak samudra mempunyai ketebalan sekitar 5-10 km, sedangkan kerak benua mempunyai ketebalan sekitar 20-70 km. Kemudian yang kedua adalah mantel bumi. Selubung bumi atau yang biasa disebut mantel bumi merupakan lapisan yang menyelubungi inti bumi dan merupakan bagian terbesar dari bagian bumi, sekitar 83,2% dari volume dan 67,8% dari keseluruhan massa bumi. Dan yang terakhir adalah inti bumi. Inti bumi terletak mulai kedalaman sekitar 2.900 km dari dasar kerak bumi sampai ke pusat bumi. Inti bumi dapat dipisahkan menjadi inti bumi bagian luar dan inti bumi bagian dalam. Ya, simpelnya inti bumi adalah lapisan paling bawah bumi. Selain lapisan-lapisan yang disebut tadi, bumi juga terdiri dari 4 susunan kimia, yaitu atmosfer, hidrosfer, litosfer, dan biosfer.